Raden Wijaya berjalan mondar-mandir di dalam istana. Saya harus lihat nih. Di dalam istana saya tinggalnya sangat mewah. Apakah rakyat ayahku di luar sana tinggalnya juga dalam kemewahan? Gitu ya. Kemudian Raden Wijaya suatu malam jalan mondar-mandir, mengendap-endap, ingin keluar dari dalam istana. Tetapi Raden Wijaya ketahuan sama salah satu orang pengawal ayahnya. Begitu ketahuan, dipeganglah pundak Raden Wijaya oleh pengawalnya. Pengawalnya berkata, "Hai Raden Wijaya, hendak kemana kamu malam-malam begini?" Kemudian Raden Wijaya menjawab, "Ya, paman jangan bilang-bilang sama ayahku ya, kalau aku ingin keluar dari dalam istana." "Buat apa kamu mau keluar dari dalam istana?" "Aku ingin melihat keadaan luar istana. Rakyat ayahku hidup dalam kemewahan apa dalam kesusahan," kata Raden Wijaya. "Tapi nanti kamu dimarahin sama ayahanda," kata pengawalnya. "Pengawal, tolonglah aku pengawal, karena aku ingin melihat keadaan rakyat ayahku. Aku tidak mau hidup dalam kemewahan, tetapi rakyat ayahku hidup dalam kemiskinan. Kalau paman mau ikut, paman boleh. Tetapi kalau paman tidak mau ikut, paman diam saja, tidak usah bilang-bilang ke kedua orang tuaku. Pasti kedua orang tuaku tidak akan mengizinkan," kata Pangeran Wijaya. "Ya baiklah pangeran, paman akan ikut dengan kamu pergi ke luar istana. Tapi ada syaratnya," kata pamannya. "Syaratnya apa paman?" "Syaratnya harus menyamar menggunakan pakaiannya bukan pakaian yang seperti raja, seperti pangeran, nanti ketahuan," kata pengawalnya. Akhirnya Pangeran Wijaya mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang seorang rakyat jelata. Lalu pergilah paman dan Pangeran Wijaya keluar dari dalam istana. Lewat pintu rahasia istana, masuk ke lorongnya gelap. Ternyata di dalam istana terdapat pintu rahasia nih, kata si Pangeran Wijaya. Pangeran Wijaya kemudian lewat situ, sepi. "Buat apa ini lorong paman?" kata Raden Wijaya. "Ini untuk pertahanan kalau kerajaan kita diserang oleh kerajaan lain," kata si pamannya. "Kalau begitu berarti ayahku hidupnya nyaman sendiri dong," kata si Pangeran Wijaya. "Berarti kasihan juga paman rakyat ayah yang ada di luar. Mereka tidak dibuatkan benteng yang besar dan tidak ada pertahanannya," kata si Pangeran Wijaya. "Itu paman tidak tahu pangeran. Itu urusannya pangeran rajanya," kata si pengawalnya. "Baik, kita lanjutkan saja kalau begitu," kata Pangeran Wijaya. Jalan tuh berdua. Di tengah jalan mau membuka pintu rahasia keluar dari hutan. Ternyata pas begitu keluar terdapat ribunan tanaman yang sangat lebat. Sengaja lorong pintunya itu tidak terlihat supaya aman dari musuh. Kemudian Pangeran Wijaya masuk mulai dari desa 1. Dilihatnya ternyata banyak rakyat kerajaan ayahnya yang tidak sejahtera. Di duduk sebelah sana ternyata ada seorang petani dan keluarganya tidak ada makanan. Anaknya menangis, "Ayah, perut aku lapar ayah." "Sebentar sayang, nanti ayahmu akan pergi ke sawah dulu bekerja, baru mendapatkan upah," kata seorang petani. Pangeran Wijaya melihat anak kecil itu menangis kelaparan, hatinya sangat sedih.
ayo paman, kasih pakai uang kita paman. Nah, Pangeran Wijayanya sama seperti Alika tadi, pergi membawa uang tabungannya sendiri, kemudian diberikannya kepada rakyat yang dia temui. Setelah itu, setiap kali ke perkampungan melihat orang susah, diberikanlah uang koin yang punya Raden Wijaya tadi, Pangeran Wijaya, untuk memberikan sumbangan kepada rakyat ayahnya. Nah, anak-anak, kemudian Pangeran Wijaya kembali ke dalam istana. Setelah kembali dalam istana, dilihatlah ayahnya sedang berpesta dengan tamu-tamunya. Pangeran Wijaya ingin mengatakan kalau di luar kerajaan itu banyak rakyat ayah yang sangat menderita. Tetapi Raden Wijaya tidak berani. Maka disampaikanlah apa yang dialami Raden Wijaya dalam pengembaraannya itu kepada ibunya. Setelah menceritakan kepada ibunya, ibunya tidak marah, tetapi malah sangat bersukacita melihat anak kesayangannya itu tidak manja dan tidak kolokan, walaupun semuanya serba ada. Pas tamu-tamu kerajaan pulang, permaisurinya menghadap ke raja, menceritakan apa yang dilihat dan apa yang dialami oleh Pangeran Wijaya selama dalam pengembaraannya di luar bersama pengawalnya. Akhirnya ayahnya yang tadinya mau marah membuat ayahnya tidak menjadi marah. Malah justru ayahnya menjadi sangat bahagia melihat anak kesayangannya, walaupun anak yang ganteng, cakep, serba kecukupan, ternyata mempunyai hati yang sangat baik dan mulia. Dipeluklah Pangeran Wijaya dan rajanya mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Wijaya karena sudah membukakan matanya. Selama ini tidak tahu kehidupan yang ada di luar istana. Nah, itulah cerita yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amanat yang ada di dalam cerita itu dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amanatnya kira-kira apa ya tadi dari guru-guru tadi? Judulnya apa tadi kira-kira? Pangeran yang baik hati. Amanatnya apa? Saling berbagi dan tolong menolong. Pinter, harus saling berbagi dan tolong menolong. Ada lagi amanatnya? Yang merasa ganteng, ayo. Oh, kalau geleng-geleng berarti nggak ganteng. Herannya Bu Guru kalau kalian Bu Guru kasih mic pasti geleng-geleng, geleng-geleng. Heran. Tapi kalau ngomong kayak cucak roh.